Di zaman Hajjaj bin Yusuf, ketika ada sedikit saja orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf, langsung dipenggal kepalanya. Kalau hari ini orang-orang mencela pemimpin, mencela presiden dan lain sebagainya, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tertawa, masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf disembelih. Sayangilah diri Anda, wahai saudara-saudaraku. Sayangilah diri Anda. Sayangilah negeri ini, cintailah negeri ini. Jangan sampai keamanan yang bisa kita rasakan hari ini justru hilang semuanya. Kita tidak mengatakan pemimpin kita hari ini seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak mengatakan pemimpin hari ini seperti Umar bin Khattab. Tidak pernah kita mengatakan demikian. Ya, jangankan pemimpin di negeri kita, pemimpin di negeri Arab Saudi pun nggak ada seperti Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada seperti Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan pemimpin Arab Saudi seperti Umar bin Khattab, wallahi dia telah menzalimi Umar bin Khattab. Ya, bukan masalahnya kita tidak mencegah kemungkaran, kezaliman dan lain sebagainya, tidak. Ya, tetapi ya, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar, itu masalahnya. Rasulullah mengatakan man ra'a min amiri sya'ni yakrahu. Jadi memang ada sesuatu yang dibenci. Ada sesuatu yang nggak disukai. Jelas ya? Ada kezaliman di situ. Ada kecurangan di situ. Ya, ada hal-hal yang jelek di situ, kita tidak mengingkarinya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kepada kita falyasbir. Hendaknya kalian bersabar. Dan ini bukan terjadi di zaman sekarang saja. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, ketika ada sedikit saja orang yang mencela Hajjaj bin Yusuf, langsung dipenggal kepalanya. Kalau hari ini orang-orang mencela pemimpin, mencela presiden dan lain sebagainya, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tertawa, masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Di zaman Hajjaj bin Yusuf disembelih. Disembelih, benar disembelih. Datang orang-orang kepada Anas bin Malik menceritakan apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Hakadha sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqani fil haut. Ya, tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek dari zaman sebelumnya. Dan demikianlah aku dengar dari Nabi kalian, maka bersabarlah kalian sampai bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hautnya nanti. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mengatakan bahwasanya Anas bin Malik ini penjilat? Anas bin Malik itu pengecut? Anas bin Malik nggak ngerti apa itu jihad? Anas bin Malik membiarkan kezaliman? Demikian? Tidak. Beliau orang yang cerdas, bukan seperti Anda yang tergesa-gesa. Beliau orang yang pintar, bukan hanya seperti Anda yang modal semangat Anda itu lebih besar daripada ilmu yang Anda miliki. Ya, dan kami tidak mengatakan kami punya ilmu, tidak, karena kami tidak punya ilmu lah sehingga kami mengikuti apa yang datang dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wahai Ahlussunnah, bersabarlah. Bersabarlah dengan keyakinan apa yang kalian pelajari dari ustadz-ustadz kalian, dari kitab-kitab para ulama, dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita membicarakan hal seperti ini, kita dianggap sebagai penjilat, dianggap sebagai murji'ah, dianggap sebagai orang yang membiarkan kezaliman. Kita tidak sebaik Al-Imam Hasan Al-Basri. Kita tidak semulia beliau. Ketika datang orang-orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri dan mengadu tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, kalau seandainya itu merupakan uqubah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau apabila itu merupakan ujian yang Allah menguji kalian dengannya, maka hendaknya kalian bersabar dengan ujian tersebut. Tapi kalau seandainya itu merupakan uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dengan pemimpin yang zalim ini, maka jangan kalian membalas kezaliman itu dengan pedang-pedang kalian. Tapi perbanyaklah beristighfar. Apa yang disematkan oleh orang-orang hari ini kepada orang yang menyeru hal yang seperti ini, ternyata juga sudah diomongkan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Keluar mereka dari majelis Al-Imam Hasan Al-Basri dan mencela Al-Imam Hasan Al-Basri. Apakah kita mendengar
ya omongan laki-laki yang bodoh ini atau yang semisal dengannya, apa yang mereka ucapkan. Dan subhanallah, ya, yang sebagian para ulama yang waktu itu ikut terfitnah dan ikut memberontak dengan Ibnu Ash'ath, setelah kejadian mereka menyesali. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau seandainya tidak ada satupun kalimat yang kukeluarkan ketika terjadi fitnah itu, maka lebih baik untukku. Sudah ada pelajaran buat kita apa yang telah terjadi sebelumnya. Ya, sehingga cukup dengan kita mempelajari dari apa yang teriwayatkan dari para ulama kita, sehingga akan membuat kita lebih tenang dan nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.